Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kartiko Wibowo. Saya dari Institut Teknologi Padang, jurusan Informatika. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai informatika sosial. Tanpa waktu berlama-lama, mari saja langsung kita ke pembahasannya. Yes. Ya, informatika sosial. Informatika sosial adalah bidang studi yang menggabungkan informasi dan komunikasi dengan ilmu sosial. Ini mencakup analisis dampak teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terhadap masyarakat, budaya, ekonomi, dan interaksi sosial. Informatika sosial memeriksa bagaimana teknologi TIK dan mempengaruhi perilaku manusia, struktur sosial, dan dinamika komunitas. Ini juga mencakup isu-isu seperti privasi, etika, digital, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan teknologi. Apa sih faktor sosial dalam informatika sosial? Faktor sosial dalam informatika sosial merujuk pada berbagai aspek sosial yang dipengaruhi oleh teknologi atau terlibat dalam teknologi informasi dan komputerisasi. Ini mencakup berbagai elemen seperti yang pertama, interaksi manusia teknologi. Bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem komputer, perangkat, dan aplikasi, serta bagaimana teknologi tersebut mempengaruhi cara manusia berperilaku. Yang kedua, perilaku online. Penelitian tentang perilaku manusia online dalam lingkungan digital seperti media sosial, forum, dan platform online lainnya. Ya, komunitas online. Komunitas online. Bagaimana komunitas dan jaringan sosial berkembang di dunia maya serta dampaknya pada individu dan masyarakat. Yang keempat, etika dan privasi. Pertimbangan etika dalam menggunakan teknologi informasi serta bagaimana privasi individu terjaga atau terancam dalam dunia digital. Yang kelima, dampak sosial dan budaya. Bagaimana teknologi informasi mempengaruhi masyarakat, budaya, dan aspek sosial lainnya, baik positif maupun negatif. Yang keenam, masalah sosial dan berkelanjutan. Bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial dan berkelanjutan, seperti pembangunan berkelanjutan, pendidikan, kesehatan. Ya, pemahaman tentang faktor sosial ini penting dalam merancang dan mengembangkan, mengimplementasikan solusi informasi sosial yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Status faktor sosial dalam informatika sosial merujuk pada peran pengaruh faktor-faktor sosial dalam pengembangan, adopsi, dan penggunaan teknologi informasi. Faktor-faktor ini dapat mencakup yang pertama, budaya. Nilai, norma, dan praktikum budaya mempengaruhi cara orang menggunakan teknologi informasi. Misalnya, preferensi dalam media sosial atau perilaku online dapat berbeda antara budaya. Yang kedua, interaksi sosial. Teknologi informasi sering digunakan sebagai alat untuk berinteraksi sosial. Status sosial seseorang dalam masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi online, seperti dalam jaringan sosial. Yang ketiga, identitas sosial. Identitas gender, ras, agama, orientasi seksual seseorang dapat mempengaruhi pengalaman online mereka dan bagaimana mereka dipandang dalam ruang digital. Yang keempat, ekonomi. Akses dan penggunaan teknologi informasi seringkali bergantung pada status ekonomi individu atau kelompok. Ketidaksetaraan akses internet adalah masalah sosial yang signifikan. Yang kelima, politik. Faktor-faktor sosial juga memainkan peran dalam politik digital, termasuk penyebaran informasi palsu, aktivitas online, aktivisme online, dan mempengaruhi politik melalui media sosial. Yang keenam, etika.
Pertimbangan etika dalam menggunakan teknologi informasi mencerminkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Pemahaman status faktor sosial ini penting dalam informatika sosial karena membantu kita mengidentifikasi dan mengatasi isu-isu sosial yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Pertama, kecerdasan buatan AI. AI terus mengalami perkembangan pesat dalam berbagai aplikasi, termasuk machine learning, deep learning, dan natural language processing. Yang kedua, Internet of the Things. Load terus tumbuh dengan koneksi perangkat elektronik ke internet, memungkinkan pengawasan dan kendali yang lebih baik atas peralatan rumah tangga dan bisnis. Yang ketiga, blockchain. Teknologi blockchain terus berkembang untuk aplikasi di luar mata uang, kripto, seperti kontrak cerdas, rantai pasokan, dan bukti kepemilikan digital. Yang keempat, cryptocurrency. Mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum terus menjadi topik perdebatan dan pengembangan baru dalam ekonomi digital. Yang kelima, jaringan 5G. Teknologi jaringan 5G membawa koneksi internet yang lebih cepat dan andal, mendukung perkembangan load dan aplikasi berat lainnya. Yang keenam, kendaraan otonom. Mobil otonom terus mengalami perkembangan, meskipun masih dalam tahap pengujian. Yang ketujuh, reality virtual dan augmented. Teknologi VR dan AR semakin digunakan dalam berbagai industri, termasuk gaming, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Namun, perlu dicatat bahwa perkembangan teknologi terus berlanjut dan ada banyak perkembangan yang mungkin telah terjadi sejak saat itu. Logika dan teknologi. Ada dua bidang yang berhubungan erat dalam dunia ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat. Berikut penjelasan singkat tentang keduanya. Yang pertama, logika. Ada ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip berpikir yang benar dan cara berargumentasi dengan baik. Ini melibatkan penalaran, penggunaan premis dan kesimpulan untuk mencapai kebenaran. Logika digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemrograman komputer, filsafat, matematika, hukum, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Logika digunakan dalam pengembangan algoritma, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan yang menciptakan alat, perangkat, dan sistem yang memfasilitasi berbagai aktivitas manusia. Ini melibatkan penggunaan pengetahuan ilmiah untuk perancangan dan mengembangkan solusi yang meningkatkan efisien, kenyamanan, atau kualitas hidup. Teknologi mencakup segala hal yang dari komputer dan perangkat mobile hingga perangkat medis, transportasi, dan banyak lainnya. Ketika Anda menggabungkan logika dengan teknologi, Anda dapat mendapatkan aplikasi yang cerdas dan sistem yang mampu berpikir, mengambil keputusan, dan melakukan tugas secara otomatis. Contohnya, pada saat ini, yang menonjol itu AI. Adalah kecerdasan buatan AI, di mana logika digunakan untuk mengembangkan algoritma dan model yang memungkinkan komputer untuk berpikir dan mengembangkan keputusan seperti manusia pada lainnya. Jadi logika adalah dasar yang mendasari pemikiran kritis dan penalaran. Sementara teknologi adalah alat yang memanfaatkan pengetahuan ilmiah dan logika untuk menciptakan solusi praktis dan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Skala dalam konteks teknologi dapat merujuk pada beberapa hal berikut. Yang pertama, skala produksi. Ini mengacu pada sejauh mana teknologi dapat digunakan untuk memproduksi barang atau layanan dalam jumlah besar. Teknologi produksi skala besar dapat menghasilkan jumlah yang lebih besar daripada teknologi produksi skala kecil. Skala infrastruktur. Ini berkaitan dengan sejauh mana infrastruktur teknologi, misalnya jaringan internet, server data, pusat data, dan lain-lain, dapat menangani beban kerja atau pengguna skala infrastruktur yang lebih besar. Berarti infrastrukturnya tersebut dapat menangani lebih banyak pengguna atau data. Yang ketiga, skala komputasi.
Ini mengacu pada kemampuan sistem komputer atau pusat data untuk menangani beban kerja komputasi yang besar. Skala komputasi yang tinggi dapat memproses lebih banyak data atau tugas komputasi dalam waktu yang lebih singkat. Yang keempat, skala inovasi. Ini berhubungan dengan tingkat inovasi dalam teknologi. Teknologi yang berada di dalam skala inovasi tinggi seringkali merupakan terobosan baru yang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Wow. Yang kelima, skala pengguna, merujuk pada jumlah orang atau entitas yang menggunakan sesuatu teknologi. Teknologi yang digunakan oleh banyak orang ini memiliki skala pengguna yang lebih besar. Yang keenam, skala keamanan. Ini terkait dengan tingkat keamanan dalam teknologi. Teknologi dengan skala keamanan lebih tinggi memiliki lapisan perlindungan dan tindakan keamanan lebih kuat. Setiap konteks teknologi memiliki implikasi yang berbeda-beda dan penting untuk memahami skala tersebut untuk mengelola, mengembangkan atau mengadopsi teknologi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan tertentu. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mungkin banyak ya. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.